10 tips melakukan optimasi untuk channel YouTube Anda. Banyak orang sekarang memiliki channel YouTube sendiri. Tapi hanya sebagian kecil saja yang mampu sukses di ranah ini. Memang, tidak semua orang ingin menggunakan YouTube sebagai platform karier. Namun, jika tidak ada yang menonton video yang sudah Anda buat, tentu rasanya tidak pas. Nah, untuk membuat banyak viewer bisa dengan mudah menemukan video Anda, ada beberapa optimasi yang harus Anda lakukan. Sama seperti membuat website, blog dan konten di internet, Anda juga harus perhatikan SEO. Anda tentu harus belajar soal ini jika ingin sukses dalam dunia online. Tapi bagi pemula, cukup ikuti 9 tips berikut saja. Pertama, buat konten berbasis kata kunci. Jika ingin konten video mudah ditemukan, pastikan menggunakan kata kunci. Dalam video tersebut kata kunci yang Anda ketik pada bilah pencarian Google, YouTube, ataupun alat pencari lainnya. Konten yang memiliki kata kunci dalam judul, deskripsi dan subtitle, biasanya akan muncul pada ranking atas pada hasil pencarian. Kata kunci juga bisa jadi landasan untuk membuat konten video. Contoh saja Anda memiliki channel yang membahas tentang kuliner dan masak-memasak. Kata kunci yang digunakan dalam video bisa merupakan kata yang sering dicari. Hal seperti resep dan review adalah kata-kata yang sering digunakan untuk mencari konten kuliner. Jadi cobalah buat konten yang membahas hal tersebut. Untuk mencari kata kunci yang pas, coba ketik ide video Anda dalam bilah pencarian. Contoh Anda ingin membahas review film, tapi tidak ada ide film apa yang ingin dipilih. Coba ketik movie review pada bilah pencarian YouTube. Di situ, Anda akan melihat pilihan rekomendasi istilah pencarian yang banyak digunakan. Anda bisa pakai pilihan yang ada di situ sebagai basis kata kunci. Kedua, integrasikan kata kunci pada deskripsi. Umumnya kata kunci diintegrasikan pada judul saja, namun banyak tempat lain yang bisa jadi tempat untuk menaruh kata-kata penting ini. Deskripsi adalah salah satu tempat yang cocok. Di bagian ini, Anda bisa coba jelaskan secara singkat apa isi konten video yang Anda buat. Kata kunci dalam deskripsi tidak perlu terlalu banyak. Cukup sebutkan 2 atau 3 kali saja sepanjang deskripsi. Pastikan juga deskripsi tidak terlalu panjang agar tetap nyaman dibaca. Ketiga, manfaatkan fitur transkrip di YouTube. Jika Anda membuat video yang menggunakan konsep skrip, pastikan menggunakan fitur transkrip yang disediakan oleh YouTube. Fitur ini membuat tulisan yang dimasukkan akan menjadi subtitle sepanjang video. Fitur ini awalnya ditujukan untuk membantu orang tidak terlalu mendengar jelas apa yang dibicarakan di video, tapi tempat menaruh teks ini juga akan bisa dimanfaatkan untuk menyisip kata kunci. Sama saja dengan Anda membuat artikel untuk konten online. Anda bisa memasukkan kata kunci sekitar 2% sampai 5% dari panjang skrip yang digunakan pada video tersebut. Keempat, saat Anda mengunggah video Anda tentu melihat opsi menggunakan tag untuk memudahkan menyaring video. Walaupun terlihat ringkas, Anda harus memadukan tag yang tepat untuk video Anda. Apakah video itu termasuk edukasi musik untuk dewasa? Atau ada golongan lain yang bisa dimasukkan? Tag ini akan membantu algoritma YouTube untuk menyaring video Anda. Jika tag yang digunakan pas, video Anda bisa muncul pada list rekomendasi seseorang. Contoh saja Anda memasukkan tag kuliner pada video. Seseorang yang mengikuti banyak channel kuliner bisa menemukan video Anda saat menjelajah rekomendasi halaman muka. Kelima, usahakan selalu buat custom thumbnail. Untuk mengundang banyak viewer, penggunaan custom thumbnail tentu penting. Fitur ini memastikan Anda bisa membuat gambar yang menarik dan mencolok perhatian banyak viewer.
Memang YouTube bisa membuat thumbnail untuk Anda, tapi jika Anda ingin lebih sukses, pastikan membuat sendiri gambar ini agar lebih sesuai dengan konten videonya. Keenam, utamakan waktu tonton. Waktu tonton adalah hal penting dipikirkan saat ini. Di era 2010, panjang video tidak terlalu berpengaruh penting pada algoritma rekomendasi YouTube. Jadi banyak video pendek tetap mudah ditemukan pada masa tersebut. Sekarang waktu telah berubah. Jika video tidak panjang, kemungkinan direkomendasikan tentu akan menipis. Hal ini karena waktu tonton menjadi hal penting yang dipertimbangkan oleh algoritma YouTube. Saat seseorang menonton video dengan panjang 3 menit saja, waktu tonton ini lebih jelek dibandingkan dengan video yang ditonton 5 menit tapi panjang asli video adalah 10 menit. Karena perbedaan penilaian ini, video sekarang populer umumnya 10 menit. Jadi, pastikan optimasi konten Anda agar bisa mencakup running time yang lebih lama. Hal lain yang perlu diingat adalah keterikatan. Jadi, jika banyak viewer Anda menonton video sebentar dan langsung pergi, hal ini akan menurunkan ranking pencarian. Jadi, usahakan buat video semenarik mungkin di menit pertama dan membuat mereka menonton sampai habis. Membuat konten seperti ini memang sulit, tapi harus diusahakan. Ketujuh, usahakan promosi. Selain membuat konten yang baik, Anda harus memasarkan pada banyak orang. Jika Anda punya platform seperti blog ataupun sosial media, pastikan post link-link video YouTube Anda di situ. Semakin banyak link-link yang terhubung, makin banyak viewer yang datang dari link tersebut. Kedelapan, upload dengan rutin. Syarat YouTuber yang sukses adalah konsistensi yang baik. Jika Anda ingin YouTube merekomendasikan video Anda, pastikan melakukan upload dengan rutin. Rutin di sini tidak harus setiap hari. Anda bisa coba 2-3 kali seminggu saja, tapi dipastikan melakukan ini setiap minggunya dengan jadwal yang sama. Karena jika rutin dan terjadwal, algoritma YouTube akan menaruh video Anda di rekomendasi YouTube. Sudah menjadi rahasia umum bahwa algoritma YouTube lebih membantu ke channel aktif daripada ke channel yang jarang. Kesembilan, pastikan interaksi dengan viewer. Interaksi dengan komen dan viewer sangat penting. Hal ini bisa dilakukan dengan membalas komen, memberikan like pada komen yang Anda suka. Anda juga bisa minta tolong untuk klik like pada video. Semakin banyak interaksi antar Anda dan viewer, makin tinggi kemampuan YouTube menawarkan konten Anda ke banyak orang lain. Ke-10. Riset dan evaluasi channel Anda. Terakhir Anda bisa memeriksa analitik untuk mengevaluasi channel Anda, misalnya aktivitas penonton, minat penonton, video mana sering ditonton, video mana paling lama ditonton, serta detail lain yang bisa Anda perhatikan pada halaman analitik, serta riset pasar. Video seperti apa yang sedang diminati, tetapi Anda harus dalam jalur yang sama. Jangan sampai kintem gaming diisi dengan ceruk atau niche lain. Jika sudah mendapat data dari channel Anda, terakhir Anda tinggal mencoba, eksperimen dan terus melanjutkan apa yang seharusnya lebih baik untuk channel. Sekian bahan tip-tip optimasi channel YouTube yang bisa Anda coba. Jika sudah melakukan semua itu dalam jangka waktu panjang, Anda akan menikmati peningkatan viewer. Tentu proses ini harus disertai dengan konten video yang menarik. Banyak orang pasti akan subscribe jika menikmati konten yang Anda tawarkan. Tips ini hanya membantu mendatangkan orang-orang melihat video Anda saja. Semoga bahasan optimasi ini berguna bagi Anda. Selamat mencoba tip-tip tersebut.